Lo ngerasa gak kalau diri lo suka menyalahkan orang, mengkritik ataupun menjudge orang lain tanpa sebab yang jelas? Dan lucunya bro, kadang perilaku ini kita anggap biasa aja. Padahal ini merupakan tanda perilaku yang toksik. Dan video ini akan menjelaskan lebih detail. So, stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Al-Khatiri. Dan video kali ini gue akan membahas 5 tanda perilaku toksik pada diri kita. Tanda yang pertama adalah sering menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain atas hal yang terjadi itu sama aja kayak melepas tanggung jawab. Kesalahannya karena diri sendiri, tapi orang lain yang ditunjuk atas kesalahan yang gak pernah dia lakukan. Dan lucunya bro, orang dengan perilaku ini itu gak akan sadar kalau dia punya sifat toksik. Kalau lo dikritik selalu ngeles, dikasih tahu ngerasa paling bener, ngelakuin salah malah nyalahin orang lain, fix bro, ini perilaku toksik. Kebayang gak lo bro, kalau kita terus nyalahin orang dan melepas tanggung jawab atas permasalahan kita? Pertanyaannya, hidup kita bakal kayak apa ya? Bakal stagnan alias nggak ada perkembangan. Ya gimana mau berkembang kalau ngerasa diri kita yang paling bener? Yang harusnya kita bisa lebih baik karena belajar dari kesalahan, kita malah jadi lebih buruk karena orang lain yang disalahin atas kesalahan yang mungkin mereka nggak lakuin. Yang kedua adalah ingin menjadi pusat perhatian. Biasanya orang seperti ini ingin mendominasi percakapan atas dasar ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Pokoknya apapun yang mereka lakukan itu hanya sekedar ingin mendapatkan sanjungan, apresiasi ataupun validasi. Ya sebenarnya nggak ada salah juga sama hal ini. Tapi kalau hal ini dilakukan terus-menerus yang ada bro, orang muak sama kita. Emangnya lo mau bergaul sama orang yang minta lo perhatiin tapi dia sendiri nggak mau perhatiin lo? Minta didengerin tapi dia sendiri gak mau dengerin lo. Minta di ngertiin tapi dia juga gak mau ngertiin lo. Kayak gak ada deh bro orang yang mau bergaul dengan orang seperti ini. Sekalipun ada, pasti ada maunya. Dan ini jelas merupakan tanda perilaku toksik yang mungkin ada di sekitar kita atau pada diri kita sendiri. Tanda yang ketiga adalah ingin mengendalikan semua. Hasrat ingin mengontrol berdasarkan keinginan semata itu merupakan perilaku yang toksik dalam hubungan. Pokoknya lo harus makan di tempat yang gue suka. Lo gak boleh jalan sama si A. Lo gak boleh datang ke acara ini. Titik. Mungkin kalian pernah dilakukan seperti ini. Atau mungkin kalian yang memperlakukan orang lain seperti ini. Perilaku ini bro, mungkin kita kenal istilahnya posesif. Seseorang yang mengendalikan atau mendominasi orang lain atas dasar curiga, cemburu, atau tanpa ada alasan yang jelas. Nggak ada satupun orang yang suka dikontrol dalam hidupnya. Dan kalaupun ada, cepat atau lambat pasti bakal berakhir. Dan lucunya, orang dengan perilaku posesif ini, dia nggak ngerasa kalau perilakunya itu toksik. Mereka selalu menganggap kalau dia itu peduli, tapi dengan cara yang salah. Dan kalau diri kalian merasa nggak memiliki tanda perilaku toksik seperti ini, coba deh, tanyain ke orang dekat kalian, apakah kalian suka mengatur-ngatur semua atau tidak? Perilaku yang keempat adalah tidak mau menerima kritik. Nah biasanya orang yang memiliki sifat ini mereka akan defensif ketika dirinya dikritik. Tapi giliran kritik orang lain mereka malah semangat. Pasti lo punya kan teman yang kerjaannya cuma mengkritik lo, tapi giliran dirinya dikritik dia gak mau. Padahal kritik itu bisa membangun kita kalau kita bisa nerima dan merefleksikannya. Tapi gue ngerti memang dikritik itu gak enak, apalagi kalau kritikan yang jujur lebih gak enak lagi. Orang yang sulit nerima kritik itu adalah orang yang melihat kritik sebagai kelemahan dan seakan-akan kritik orang lain itu semacam serangan personal. Memang menyakitkan, tapi sesuatu yang menyakitkan bukan berarti buruk bro. Tanda lain dengan sifat toksik ini biasanya mereka menganggap tindakannya itu berdasarkan alasan yang rasional. Ketika diri gue dikritik atas kinerja gue yang buruk, gue bisa bilang, ya itu kan karena si A ngasih datanya kelamaan. Ya itu kan karena si B yang gak ngasih notice ke gue. Lah itu kan gara-gara lo yang ngasih informasi yang salah. Ngasih alasan boleh. Tapi kalau dikritik dan ngeles terus-terusan, nah ini udah indikasi. Karena nggak ada bro, orang yang selalu benar terus-terusan kecuali orang tersebut memang memiliki perilaku toksik. Tanda yang kelima adalah drama queen. Orang yang hidup penuh dengan drama. Pokoknya setiap cerita yang keluar dari mulutnya itu terlalu didramatisir. Mereka melebih-lebihkan dari hal yang diceritakan dari cerita aslinya. Kenapa?
karena mereka ingin terlihat lebih menarik dan mendapatkan perhatian banyak orang. Dan jelas, perilaku ini merupakan tanda dari perilaku yang toksik. Sifat ini menjadi toksik. Kenapa? Karena kadang yang diomongin itu temannya sendiri. Gue ngomongin kejelekan temen gue, dan temen gue mungkin ngomongin kejelekan diri gue. Dan cycle ini muter aja, dan jelas pertemanan kayak gini lebih banyak mudorotnya. Orang dengan sifat ini biasanya gak mau kalah saat bercerita. Pokoknya gue harus yang cerita tentang hidup gue dan lo cuma harus mendengarkan gue. Intinya bro, gue mau lo dengerin ocehan gue tanpa gue harus mendengarkan cerita lo. Perilaku ini biasanya akan menular ke orang sekitarnya bila orang tersebut gak sadar. Dan pertanyaannya bro, apakah lo termasuk orang yang suka melebih-lebihkan cerita yang seharusnya? Suka ngegosipin temen lo? Atau condong tertarik bermain dengan orang seperti ini? Semoga pertanyaan ini bisa jadi renungan dan jawaban atas perilaku lo yang sebenarnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap setelah kalian nonton, kalian udah sadar kira-kira teman sekitar kalian itu memiliki perilaku yang toksik atau jangan-jangan diri kalian sendiri. So thank you once again, gue Amal Katiri and I'll see you next time.